Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Najamun Nisa dari PJKRE dengan NIM 200301501102. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan kesehatan sekolah. Menurut para ahli yaitu Notoat Mutjo, pendidikan kesehatan adalah aplikasi atau penerapan pendidikan dalam bidang kesehatan. Secara operasional, pendidikan kesehatan adalah semua kegiatan untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan, sikap, praktek baik individu maupun kelompok atau masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Itu menurut Notoat Mutjo 2012. Sedangkan menurut Wood 1926 dalam Suliha 2002, menurut dia yaitu pendidikan kesehatan sebagai sekumpulan pengalaman yang mendukung kebiasaan, sikap dan pengetahuan yang berhubungan dengan kesehatan individu, masyarakat dan ras. Dari pengertian pendidikan kesehatan menurut para ahli yang saya bacakan tadi, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan kesehatan adalah suatu penerapan konsep pendidikan di dalam bidang kesehatan. Dilihat dari segi pendidikan, pendidikan kesehatan adalah suatu pedagogik praktis atau praktik pendidikan. Oleh sebab itu, konsep pendidikan kesehatan adalah pendidikan yang diaplikasikan pada bidang kesehatan. Konsep pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan upaya yang ditekankan pada terjadinya perubahan perilaku, baik pada individu maupun masyarakat. Nah, pada upaya tersebut, hal yang penting dalam perilaku kesehatan adalah masalah pembentukan dan perubahan perilaku. Karena perubahan perilaku merupakan tujuan dari pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan sebagai penunjang program kesehatan lainnya. Dari perubahan perilaku yang dimaksud pada penjelasan tadi telah menjadi pemahaman umum. Perilaku merupakan determinan kesehatan yang menjadi sasaran dari promosi untuk mengubah perilaku atau behavior change. Perubahan perilaku kesehatan sebagai tujuan dan promosi atau pendidikan kesehatan sekurang-kurangnya mempunyai 3 dimensi, yakni yang pertama yaitu mengubah perilaku negatif tidak sehat menjadi perilaku positif sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Poin kedua yaitu mengembangkan perilaku positif, pembentukan atau pembagian perilaku sehat. Poin yang ketiga yaitu memelihara perilaku yang sudah positif atau perilaku yang sudah sesuai dengan norma atau nilai kesehatan atau perilaku sehat. Dengan perkataan mempertahankan perilaku sehat yang sudah ada. Perilaku seseorang dapat berubah jika terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan dalam diri seseorang. Maka pada perubahan perilaku yang dimaksud, kita harus mempertahankan perilaku yang sudah positif atau perilaku yang sudah sesuai dengan norma atau nilai kesehatan. Area pendidikan kesehatan adalah pada yang pertama yaitu knowledge atau pengetahuan, yang kedua yaitu attitude atau sikap, dan yang ketiga yaitu prestige atau perilaku yang disingkat menjadi KAP, yaitu knowledge, attitude,
dan prestasi. Pendidikan kesehatan dan perilaku manusia. Yang pertama yaitu batasan perilaku. Skinner 1938, seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan hasil hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau RIK disebut teori SOR, yaitu stimulus organisme respons. Skinner membedakan adanya dua respon, yaitu yang pertama responden respon atau refleksif, yakni yaitu respon yang ditimbulkan stimulus tertentu, yaitu electing stimulation, yang menimbulkan respon yang relatif tetap. Electing stimulation selain dari menimbulkan respon-respon yang relatif tetap, respon ini juga mencakup perilaku emosional. Misalnya yaitu makanan lezat menimbulkan nafsu makan, cahaya terang menyebabkan mata tertutup. Contoh lainnya yaitu menarik bila jari terkena api, juga cakupan emosional seperti menangis bila sedih, luapan kegembiraan bila bahagia. Respon yang kedua yaitu operant respon atau instrumental respon, yakni respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus tertentu, yaitu reinforcer yang dapat memperkuat respon. Contohnya yaitu petugas kesehatan yang dapat melaksanakan tugas dengan baik, kemudian memperoleh penghargaan, maka petugas tersebut akan lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya. Sama halnya dengan atlet, seorang atlet yang berlomba dengan baik lalu menjuarai dan mendapat penghargaan, maka atlet tersebut akan lebih baik lagi dalam menjalankan lomba berikutnya. Perilaku manusia yang kedua yaitu proses adopsi perilaku. Teori perubahan perilaku menurut Rogers. Yang pertama yaitu awareness atau kesadaran, yakni individu menyadari adanya stimulus yang datang terlebih dahulu. Yang kedua yaitu interest atau perhatian atau tertarik. Individu mulai tertarik dengan adanya stimulus yang masuk. Yang ketiga yaitu evolution atau menilai, yaitu individu mulai menimbang-nimbang baik dan buruknya apabila mengikuti stimulus tersebut. Dan yang keempat yaitu trial atau mencoba, yaitu individu mulai mencoba perilaku baru. Dan yang kelima yaitu adoption atau menerima, yaitu individu telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. Prinsip pendidikan kesehatan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, belajar mengajar berfokus pada klien. Yang kedua, belajar mengajar bersifat holistik. Yang ketiga, belajar mengajar negosiasi. Dan yang keempat yaitu belajar mengajar yang interaktif. Pada prinsip yang keempat yang saya bacakan tadi, yang pertama yaitu
belajar mengajar berfokus pada klien. Belajar mengajar yang berfokus pada klien, pendidikan kesehatan adalah hubungan terapeutik yang berfokus pada kebutuhan klien yang spesifik. Klien dengan isu kesehatan apapun membutuhkan atau dilibatkan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Klien dianjurkan untuk mengekspresikan perasaan dan pengalamannya kepada petugas kesehatan. Prinsip yang kedua yaitu belajar mengajar bersifat holistik. Belajar mengajar bersifat holistik dalam memberikan pendidikan kesehatan harus dipertimbangkan klien secara keseluruhan, tidak hanya berfokus pada spesifik saja. Petugas kesehatan dan klien saling berbagi pengalaman, perasaan, keyakinan, dan filosofi personal. Prinsip yang ketiga yaitu belajar mengajar negosiasi. Belajar mengajar negosiasi, petugas kesehatan dan klien bersama-sama menentukan apa yang telah diketahui dan apa yang penting untuk diketahui. Jika sudah ditentukan, kemudian dibuat perencanaan yang dikembangkan berdasarkan masukan dari klien dan petugas kesehatan. Pada prinsip yang terakhir yaitu belajar mengajar yang interaktif. Belajar mengajar yang interaktif pada pendidikan kesehatan adalah suatu proses yang dinamis dan interaktif yang melibatkan partisipasi dari petugas kesehatan dan klien. Nah, pada peranan pendidikan kesehatan, ahli kesehatan masyarakat dalam membicarakan status kesehatan mengacu kepada H.L. Bloom. Bloom menyimpulkan bahwa lingkungan mempunyai andil yang paling besar terhadap status kesehatan. Disusun oleh perilaku mempunyai andil nomor 2, pelayanan kesehatan, dan keturunan mempunyai andil kecil terhadap status kesehatan. Peranan pendidikan kesehatan. Peranan pendidikan kesehatan adalah melakukan intervensi faktor perilaku sehingga perilaku individu, kelompok, atau masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Dengan kata lain, pendidikan kesehatan adalah suatu usaha untuk menyediakan kondisi psikologis dari sasaran agar mereka berperilaku sesuai dengan tuntutan nilai-nilai kesehatan. Nah, pada peranan tersebut banyak dari kita yang sudah diajarkan pentingnya kesehatan sejak menginjak pendidikan sekolah dasar hingga bangku sekolah menengah atas. Sehingga ketika kita dewasa, kita bisa mengetahui mana yang berguna bagi kesehatan dan mana yang bisa menurunkan kesehatan. Nah, dapat kita berikan contoh peranan kesehatan karena pada situasi sekarang terjadi COVID-19. Jadi kita dihimbau untuk memakai masker dan berjaga jarak agar terhindar dari virus tersebut. Nah, contoh tersebut berguna bagi meningkatkan kesehatan. Adapun tujuan dan manfaat pendidikan kesehatan secara umum yaitu untuk mengubah perilaku individu atau masyarakat dalam bidang kesehatan. Selain dari tujuan dan manfaat pendidikan kesehatan secara umum, adapun menurut WHO 1954 dalam Nota Mojo 1997 memperinci tujuan dan manfaat pendidikan kesehatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu
menjadikan kesehatan sebagai suatu yang bernilai di masyarakat. Yang kedua yaitu menolong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. Yang ketiga yaitu mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. Yang keempat yaitu agar penderita atau masyarakat memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada kesehatan atau dirinya sendiri. Yang kelima yaitu agar orang melakukan langkah-langkah positif dalam mencegah terjadinya sakit, mencegah berkembangnya sakit menjadi parah, dan mencegah penyakit menular. Penyakit menular yang dimaksud contohnya yaitu COVID-19 ataupun pada penyakit HIV/AIDS. Yang keenam yaitu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat umum sehingga dapat memberikan dampak yang bermakna terhadap derajat kesehatan masyarakat. Adapun tujuan lainnya dari pendidikan kesehatan yaitu tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat dalam membina dan memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat, serta peran aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Tujuan yang kedua yaitu terbentuknya perilaku sehat pada individu, keluarga, dan masyarakat yang sesuai dengan konsep hidup sehat baik fisik, mental, dan sosial sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian. Adapun tujuan lainnya menurut para ahli, tujuan penyuluhan kesehatan adalah untuk mengubah perilaku perseorangan dan atau masyarakat dalam bidang kesehatan. Yang kedua yaitu tujuan utama pendidikan kesehatan adalah agar orang mampu menerapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri, mampu memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalahnya dengan sumber daya yang ada pada mereka, ditambah dengan dukungan dari luar, dan mampu memutuskan kegiatan yang tepat guna untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, adapun tujuan pendidikan kesehatan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan baik secara fisik, mental, sosial sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial. Pendidikan kesehatan di semua program kesehatan baik pemberantas penyakit menular, sinatis lingkungan, gizi masyarakat, pelayanan kesehatan maupun program kesehatan lainnya. Jika tidak lain adalah tujuan pendidikan kesehatan itu sebenarnya supaya manusia memperoleh pengetahuan dan pemahaman pentingnya kesehatan supaya tercapai perilaku kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial, dan yang lebih penting yaitu menjadi manusia yang produktif secara ekonomi maupun sosial. Ruang lingkup pendidikan kesehatan. Yang pertama dimensi sasaran, yang kedua dimensi tempat pelaksanaan, dan yang ketiga tingkat pelayanan pendidikan kesehatan. Dimensi sasaran. Yang pertama yaitu pendidikan kesehatan individual dengan sasaran individu. Yang kedua yaitu pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompok. Yang ketiga yaitu pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat. Dimensi tempat pelaksanaan. Yang pertama, pendidikan kesehatan di sekolah dilakukan di sekolah dengan sasaran murid yang pelaksananya diintegrasikan dengan upaya kesehatan sekolah atau UKS. B, yaitu pendidikan kesehatan di pelayanan kesehatan dilakukan di pusat kesehatan masyarakat, balai kesehatan, rumah sakit umum maupun khusus
dengan sasaran pasien dan keluarga pasien. C. Yaitu pendidikan kesehatan di tempat-tempat kerja dengan sasaran buruh atau karyawan. Tingkat pelayanan pendidikan kesehatan. Yang pertama yaitu promosi kesehatan atau biasa juga disebut dengan health promotion. Misalnya yaitu peningkatan gizi, perbaikan sanitasi lingkungan, gaya hidup, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perlindungan khusus atau biasa juga disebut dengan specific protection. Misalnya yaitu imunisasi. Yang ketiga yaitu diagnosa dini dan pengobatan segera atau biasa juga disebut dengan early diagnosis and prompt treatment. Misalnya yaitu dengan pengobatan layak dan sempurna dapat menghindari dari resiko kecacatan. Yang terakhir yaitu rehabilitasi atau biasa juga disebut dengan rehabilitation. Misalnya yaitu dengan memulihkan kondisi cacat melalui latihan-latihan tertentu. Misalnya cacat pada bagian kaki, yaitu kita dapat latihan berjalan setiap hari. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.